calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Administrasi Jakarta Timur. Hari ini kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Hari ini kami akan berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Perkenalkan, nama saya Ria Anggraini dari SDN Cipayung 01. Saya Ilmiati Mahda, SMP Al-Jannah. Saya Adi Triatmi dari SDN Pondok Ranggon 01. Kami dengan fasilitator Ibu Mutmainah dan Ibu pengajar praktik kita yaitu Ibu Elvi Usmirawati. Selamat menyaksikan. Capek ke sono. Ya aku tinggal jalan dikit doang. Orang bos di sono kan balik lagi ke sini capek. Ya, apa salahnya jalan dikit? Kalau kamu buangnya di sini, nanti yang di sana mila sampahnya susah. Karena sampah plastik kan bisa didaur ulang lagi. Oh gitu ya. Ya udah dah, lain kali gua nggak bakal kayak gitu lah. Ya udah jangan bilang lagi ya. Ya nih, buang ke plastik dah. Ya. Assalamualaikum Bu Ilmi. Halo Bu Ria. Gimana kabarnya Bu Ilmi? Baik Bu Ria. Bu Ria gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Silakan duduk ya. Terima kasih. Gimana nih perasaan Bu Ilmi? Hari ini kita mau ada coaching ya Bu Ilmi ya? Iya benar Bu Ria. Saya sangat antusias untuk coaching hari ini. Dan sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan coaching dengan Ibu Ari. Oh iya, oke. Kira-kira nih Bu Ilmi, Bu Ilmi memakai rubrik penilaian apa? Rencananya Bu Ria, saya mau menggunakan alutirta. Yang pertama, alutirta itu adalah menanyakan tujuan. Yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dari coachee. Selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana rencana aksi dalam melaksanakan menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu saya terakhir akan menggali bagaimana komitmen dari coachee untuk terus melaksanakan rencana aksinya yang tersebut. Begitu Bu. Oh, jadi Bu Ilmi ini mau menggunakan alur tirta ya Bu Ilmi ya? Benar Bu. Nah, kira-kira dari kompetensi ini Bu Ilmi apa nih yang mau dikembangkan? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot atau pemantik yang akan mengarahkan sang coachee untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oh, jadi itu kompetensi yang mau dikembangkan. Nah, kira-kira dari kompetensi yang dari Bu Ilmi sebutkan itu, yang lebih spesifik kira-kira apa nih yang mau Bu Ilmi tekankan? Saya ingin menekankan untuk kesadaran penuh Bu, karena kesadaran penuh saya anggap merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh coach dalam sebuah coaching, dengan memberikan kehadiran, fokus terhadap permasalahan yang dialami oleh coaching dan tidak melakukan aktivitas lain coaching. Baik Bu Ilmi, dari indikator kompetensi tersebut, kira-kira yang akan dikembangkan itu apa Bu Ilmi? Indikator yang akan dikembangkan adalah coaching merasa nyaman dengan saya sebagai coach, dan saya fokus terhadap permasalahan yang dihadapi coaching, dan coaching tersebut bisa menghasilkan solusi dari permasalahannya. Wah, menarik sekali nih Bu Ilmi nih. Nah, kira-kira kapan nih akan dilaksanakannya kita coachingnya? Hari ini Bu, insya Allah. Saya sudah melakukan penjadwalan coaching dengan Ibu Ari siang ini. Nanti mohon didampingi ya Bu. Siap, insya Allah ya Bu Ilmi ya. Assalamualaikum Bu Ilmi. Waalaikumsalam, Bu Ari udah datang. Iya Bu Ilmi. Assalamualaikum Bu Ria. Salam Bu Ari.
Selamat siang Bu Ari, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ilmi sehat, tapi ya agak galau-galau gitu lah Bu. Galau. Iya. Galau kenapa Bu Ari kalau boleh tahu permasalahannya? Ini Bu Ilmi, saya ini ada sesuatu yang perlu diobrolin. Saya bingung mau ngobrol sama siapa. Alhamdulillah Bu Ilmi mau ya menyempatkan waktu untuk saya ngobrol-ngobrol lah Bu. Saya ada permasalahan. Ya, Bu Ari, kira-kira permasalahan yang dialami oleh Bu Ari apa ya? Boleh saya tahu? Ini Bu, masalah pengolahan sampah di sekolah saya. Oh, yang membuat galau adalah permasalahan sampah di sekolah Bu Ari. Nah, jadi begini Bu Ilmi, jadi pengolahan sampah di sekolah saya itu saya rasa belum maksimal Bu Ilmi. Karena sampah yang ada itu hanya diangkut oleh dinas kebersihan setiap minggunya tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Karena kan sebenarnya sampah itu sendiri ada nilai jualnya Bu. Gitu. Iya. Jadi sampah di sekolah Bu Ari hanya diangkut oleh dinas kebersihan saja. Betul. Jadi belum ada pengolahan sebelumnya ya Bu? Iya, sebelumnya sebenarnya sudah ada, tapi kurang maksimal sekarang Bu. Oke Bu Ari, dari sesi coaching kali ini, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan? Dari hasil coaching nanti, saya mengharapkan saya akan menemukan solusi Bu Ilmi dari permasalahan pengolahan sampah di sekolah saya, ya agar nantinya memiliki nilai jual, yang memiliki manfaat, bukan hanya dibuang begitu saja, diangkut begitu saja oleh dinas kebersihan. Karena mengingat sampah di sekolah itu beragam macamnya, ada yang organik maupun anorganik, seperti itu. Oke, benar ya Bu. Memang sampah harus bisa diolah terlebih dahulu. Baik Bu Ari, semoga dengan diskusi coaching kali ini kita menemukan solusi dari permasalahan pengolahan sampah di sekolah Bu Ari. Oke, baik Bu Ari, semoga di akhir diskusi kita dapat menemukan solusi permasalahan dari pengolahan sampah di sekolah Bu Ari. Lalu ukuran keberhasilan coaching kali ini apa yang kira-kira Pak Ari? Ukuran keberhasilannya saya akan menemukan solusi Bu. Solusi untuk pengolahan sampah yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah saya. Baik Bu Ari, sebelum kita menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh Bu Ari, boleh ceritakan ke saya sedikit bagaimana akar permasalahan dari masalah Bu Ari? Jadi begini Bu Ilmi, setiap harinya kan anak-anak pasti jajan ya, di kantin, kemudian sampah-sampah yang ada seperti sampah plastik, kemudian sisa makanan, ataupun misalkan di lingkungan sekitar untuk sampah daun itu untuk pembuangannya tidak mengikuti tong sampah pilah yang sudah ada. Jadi anak-anak itu kesadarannya sekarang mulai menurun untuk membuang sampah. Yang penting tong sampahnya kosong, masukkan begitu saja. Padahal di dalam tong sampah tersebut sudah tertulis mana untuk sampah organik maupun anorganik. Nah, jadi kan seharusnya kan dipilah sesuai dengan tong sampah tersebut. Kemudian nantinya bisa digunakan kembali untuk sampah-sampah tersebut yang menghasilkan sebuah produk baru mungkin gitu. Akhirnya karena posisi tadi tercampur oleh petugas kebersihan, penjaga sekolah di sini, dikumpulkan begitu saja, dijadikan satu, kemudian dibuang begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi sampah tersebut langsung diangkut oleh petugas kebersihan setiap minggunya Bu. Begitu Bu Ari. Lalu kira-kira menurut Bu Ari dengan permasalahan saat ini skala permasalahannya dari 1 sampai 10 itu berapa ya Bu Ari? Untuk skala permasalahan saya kira 6 Bu. Ya. Wah, 6 ya. Berarti untuk mencapai 10 yang ideal kita perlu usaha yang maksimal ya Bu Ari. Iya, saya menginginkan skala 10 Bu. Jadi biar pengolahan sampah di sekolah itu berjalan dengan baik, sekolah kita juga lebih bersih untuk lingkungannya. Oh, jadi skala ideal 10 yang diinginkan Bu Ari seperti apa ya kira-kira indikatornya? Jadi begini Bu, untuk mencapai skala 10, saya mengharapkan
nanti sampah tersebut dapat dikelola dengan baik dengan cara misalkan sampah organik, baik sampah daun maupun sampah sisa-sisa makanan itu nanti bisa dibuat ke pengomposan. Kemudian untuk sampah plastik bisa didaur ulang. Nah, ada pula sampah yang sampah-sampah plastik ataupun karton misalkan bisa kita masukkan ke bank sampah dan memiliki nilai jual tersendiri, Bu. Seperti itu. Sangat ideal sekali ya Bu. Dari yang Ibu paparkan, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki sehingga bisa mencapai posisi seperti itu? Jadi begini Bu Ilmi, saya pernah mendapatkan pembinaan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup terkait untuk pengolahan sampah. Tapi saat ini sih belum diterapkan secara maksimal untuk di sekolah. Ya, wah keren sekali ya Bu Ari, sudah mendapatkan pembinaan secara langsung dari dinas terkait. Menurut saya mungkin itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada Bu Ari, sekolah Bu Ari. Nah, kira-kira menurut Bu Ari, tindakan apa yang bisa Bu Ari laksanakan ke depannya? Saya akan mencoba untuk sosialisasi ulang kali ya Bu ya. Sosialisasi kembali ke anak-anak, ke warga sekolah tentang pengolahan sampah itu seperti apa. Kemudian saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dan meminta anak untuk melaksanakan pengolahan sampah secara langsung. Jadi bukan hanya kami sebagai guru maupun teknik yang melakukan, tapi anak-anak nantinya akan dibentuk untuk duta atau penanggung jawab mengenai pengolahan sampah itu sendiri. Oke, keren sekali ya Bu Ari. Kira-kira kapan dimulainya Bu Ari? Segera Bu. Ya. Iya. Untuk kira-kira perencanaannya jangka pendek atau jangka panjang kira-kira kapan ya Bu Ari? Kalau jangka pendek, ya jangka pendek itu sekitar 1 sampai 2 minggu Bu. 1 sampai 2 minggu saya di situ akan melihat bagaimana pengolahan sampah itu terlaksana dengan baik. Kemudian untuk jangka panjangnya saya akan ambil 3 bulan karena 3 bulan itu digunakan untuk pengomposan ya. Jadi waktu untuk melakukan pengomposan itu butuh waktu 3 bulan Willy. Jadi keberhasilannya nanti tercapai jangka panjangnya selama 3 bulan. Oke, berarti nanti kita perlu ketemu lagi ya untuk melihat ketercapaian yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ari. Rencananya kira-kira yang mana yang menjadi prioritas Ibu untuk dilaksanakan dalam waktu cepat? Saya akan memprioritaskan untuk kolaborasi Bu. Ya berkolaborasi dengan dinas kebersihan, kemudian dinas lingkungan hidup, lalu kepala sekolah, rekan sejawat, teknik, bahkan orang tua dan siswa otomatis akan saya libatkan dalam proses pengolahan sampah ini Bu. Lalu strategi apa yang akan Bu Ari laksanakan agar semua ini berjalan optimal? Saya mulai dari kelas dulu, lingkungan kelas ya. Anak-anak yang tadi sudah ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab untuk pengolahan sampah, dia akan memonitor untuk pemilahan sampah setiap harinya. Kemudian langsung bekerja sama ya dengan guru dan tadi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan pengolahan sampah baik untuk pengomposan untuk sampah organik, kemudian mendaur ulang sampah dan menjual sampah ke dinas kebersihan biasanya Bu. Kita kerjasama dengan dinas kebersihan untuk menjual kembali sampah-sampah yang tidak bisa kita gunakan di sekolah. Seperti itu. Oh baik, dari kelas dulu ya, berarti kita melakukan pembiasaan positif, pengolahan sampah mulai dari yang terkecil. Nah kira-kira kapan ya Bu Ari akan melaksanakan ini? Segera Bu, besok akan saya laksanakan untuk pengolahan sampah ini. Oh jadi besok ya Bu, oke. Ya alhamdulillah dimulai dari awal ya. Kira-kira sejauh mana jangka waktunya untuk mengukur keberhasilannya Bu? Kalau jangka pendek saya ambil 2 minggu lah Bu. Ya kita akan melihat bagaimana anak membiasakan diri untuk
membuang sampah sesuai sampah pilah, ya kita lihat 2 minggu. Kemudian untuk jangka panjangnya saya ambil 3 bulan Bu, karena di situ anak mengolah sampah organik itu menjadi kompos. Jadi jangka waktunya lebih lama seperti itu. Oke, berarti jangka pendek 2 minggu, jangka panjangnya 3 bulan. Berarti kita perlu ketemu lagi untuk melihat keberhasilan dari programnya Bu Ari ya, Bu Iya, Ari. betul, betul. Dari beberapa rencana yang sudah Ibu Ari laksanakan atau akan direncanakan nanti, jika terjadi gangguan, bagaimana kira-kira Bu Ari? Saya akan berkomunikasi dulu. Saya akan komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, lalu saya akan kembali berkolaborasi ya dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan dinas-dinas terkait agar proses pengolahan sampah di sekolah saya itu bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang saya harapkan. Wah, keren sekali Bu. Nah, kira-kira bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan program ini? Ya, jadi saya akan berkomitmen dengan kolaborasi ya dengan kantin dulu Bu, ya, dengan kantin agar kantin itu meminimalisir untuk menggunakan plastik di sekolah. Kemudian dengan orang tua agar orang tua itu membawakan untuk kotak bekal makan sendiri. Jadi di kantin mereka sudah membawa kotak makanan untuk jajan langsung ke kantin tanpa ada lagi plastik-plastik. Jadi komitmen itu dilaksanakan untuk meminimalisir untuk penggunaan sampah plastik terutama di sekolah. Oke, kira-kira pihak-pihak terkait apa sih yang dalam melaksanakan komitmen ini? Pihak-pihak terkait yang akan saya ajak untuk kerjasama itu mulai dari dinas kebersihan, kemudian dinas lingkungan hidup, kepala sekolah pastinya, rekan sejawat, siswa dan orang tua. Seperti itu yang akan saya ajak untuk kolaborasi. Baik, Bu Ari, saya simpulkan kegiatan coaching kita kali ini. Bu Ari mengalami permasalahan dalam pengolahan sampah dan Bu Ari melaksanakan perencanaan, membuat perencanaan bahwa akan ada sosialisasi dan juga ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait mengenai pembinaan sampah, baik dari pihak sampah organik, anorganik, dan pembuatan kompos di kemudian hari. Semoga dengan pelaksanaan ini Bu Ari bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan bisa menemukan solusi dari permasalahan sebelumnya. Bu Ari, apakah sudah sesuai dengan yang sudah diharapkan oleh Bu Ari dalam coaching kali ini? Alhamdulillah Bu Ilmi, saya menjadi lebih tercerahkan ketika sudah ada sesi coaching. Saya menemukan solusi atas permasalahan di sekolah saya dan saya akan lebih semangat lagi Bu untuk melakukan rencana aksi saya nanti. Oke, alhamdulillah Bu Ari, semoga sukses aksinya dan kita bertemu lagi sekitar 3 bulan lagi ya Bu. Oke. Baik Bu Ilmi, Bu Ria, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sesi coaching hari ini. Alhamdulillah permasalahan yang saya hadapi sudah terpecahkan Bu. Doakan ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin, amin ya. Terima kasih Bu Ilmi. Ya, sama-sama Bu Ari. Iya. Nah, Wilmi, kira-kira gimana tadi hasilnya setelah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Ari? Alhamdulillah Bu Ria, hasilnya Bu Ari bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Alhamdulillah ya Bu Wilmi ya. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung bahas aja nih terkait ketercapaian hasil coaching Bu Wilmi tadi. Oke, siap Bu Ria. Nah, Bu Wilmi, kira-kira nih apa saja yang sudah Bu Wilmi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Bu Wilmi sebutkan tadi? Alhamdulillah, saya sudah mencapai untuk kompetensi kesadaran penuh. Saya fokus terhadap coach saya juga fokus mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach, mendengarkan aktif, menggali permasalahannya, dan juga saya juga fokus menatap coach, tidak melakukan aktivitas yang lain, dan saya juga memberikan pertanyaan tematik yang kira-kira akan mengarahkan coach untuk bisa lebih menggali solusi dari permasalahannya. Ya, baik Bu Ilmi. Tadi saya sudah mengamati nih Bu Ilmi dalam kegiatan
kegiatan coaching tadi. Bu Ilmi sudah hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya Bu Ilmi. Jadi menurut saya Bu Ilmi itu sudah melaksanakan coaching dengan bagus dan keren banget. Oke, terima kasih Bu Lia atas penilaiannya. Sama-sama Bu Ilmi. Nah, dari coaching tadi kira-kira rencana Bu Ilmi yang mana nih yang akan dikembangkan? Jadi saya akan mengembangkan bagaimana saya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Nah, Bu Ilmi, selanjutnya kira-kira apa nih langkah ke depannya untuk Bu Ilmi mengembangkan kompetensi coaching Bu Ilmi? Khususnya di mengembangkan pertanyaan yang berbobot tadi. Untuk mengembangkan potensi saya dalam membuat pertanyaan yang lebih berbobot, saya akan merefleksikan diri saya dan juga saya akan mencari referensi bagaimana saya bisa membuat kalimat atau pertanyaan-pertanyaan pemantik atau yang berbobot, sehingga pada coaching selanjutnya mungkin lebih baik lagi dari sekarang. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ilmi mulai mau berencana mencari referensi untuk pertanyaan berbobot tadi? Insya Allah secepatnya Bu Lia, dalam waktu dekat pasti saya akan mencari referensi yang baik. Wah, keren banget Bu Ilmi. Semoga semuanya rencana yang Bu Ilmi tuliskan tadi berjalan dengan lancar dan sukses ya. Amin Bu Lia. Terima kasih waktunya ya Bu Lia. Baik Bu Ilmi, sekian dulu untuk kegiatan kita kali ini. Saya mohon undur diri, pamit untuk nanti kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya. Oke, terima kasih Terima Bu kasih Lia. Bu Ilmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah menyaksikan kegiatan coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Bergerak bersama, hebat semua. Assalamualaikum.